88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Yola Sobat Budayo masih berucap ini kembali di Studio Jaya Siang untuk edisi hari ini. Masih di gelaran 16 April 2025 bertepatan dengan hari Rabu ya. Yola Sobat Budayo seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal ada program unggulan yang bakal kita sajikan ataupun kita angkat untuk kita dengarkan sama-sama. Ada obrolan UMKM edisi lokal kita di mana kita bakal mengundang penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita di studio RRI Perempat sudah ada dari owner Ngemil Keripik sudah hadir membersamai kita bersama sang rekan tercinta. Itu kita kenalan dulu ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Sri Sugianti. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Bu sudah membawa siapa nih Bu? Ini kawan saya Ibu Rosdawati. Ibu Rosdawati. Apa kabar Ibu Rosdawati? Alhamdulillah sehat. Ibu Rosdawati juga penggiat UMKM. Dalam bidang apa? Kuliner atau produk atau apa? Oh, kuliner juga. Oke. Panggilannya Ibu Rosda. Oke, Ibu Rosda ya. Oke, Sobat Budaya, kita sudah kehadiran Ibu Sri Sugianti atau Ibu Sri, kita sapa akrab, owner dari Ngemil Keripik dan juga Ibu Rosda. Ibu Rosda punya produk apa selain yang tadi disebutin? Pempek crispy. Oh, ada catering juga. Oke. Ya Sobat Budaya, yang pasti ada pepatah bijak mengatakan juga dak kenal maka dak sayang maka puluh dak cinta. Mungkin kita kenalan dulu ya, lebih akrab dengan Ibu berdua ini sebenarnya siapa, pulangnya di mana, dan sekarang aktivitasnya apa. Dari Ibu Sri dulu. Ya. Ibu Sri boleh kita Ya, kenalan. saya Ibu Sri Sugianti. Alamat saya di Jalan Rawajaya, RT 12 RW 04, Kelurahan Pahlawan, Kemuning. Oke, Ya, di daerah Pahlawan. Pahlawan. Ya, Oh, samping dekat UIN sini ya. ya. Samping UIN. Oke. Terus saya seorang ibu rumah tangga yang seneng masak aja. Oh, senang masak. Iya, seneng ini Senang kreatif. berkreasi di dapur ya. Alhasil juga dengan hobi tadi bisa menciptakan pundi-pundi rupiah juga. Dan saat ini Ibu sebagai owner dari Ngemil Keripik. Iya. Oke, ini sudah dibawa juga ya. Ya. Luar biasa Ibu. Ibu kalau boleh tahu sejak kapan Bu menggiati UMKM ini di usaha Ngemil Keripik? Oh, sebelum ini sekitar tahun 2017. 2017. Ya. Oke. Itu produk pertama memang keripik. Keripik Oh, ya, keripik. langsung, ya. Oke. Kenapa Bu memilih keripik untuk dijadikan usaha? Karena ini masyarakat tuh seneng ngemil. Seneng ngemil. Oke. Terus untuk nyantai. Benar. Terus produknya tuh ibarat kata Lebih agak simple, praktis. ya, simple ya. Terus apa tuh namanya? Atau Penggemarnya banyak juga. penggemarnya banyak juga. Ini mungkin gara-gara Ibu juga hobi ngemil mungkin ya. Iya. Jadi ini meriset diri sendiri karena seneng ngemil. Jadi alhasil terciptalah ide untuk membuat keripik ini. Iya. Dan produk pertama yang dijual memang keripik ya. Iya. Keripik. Dan juga ada varian apa aja nih Bu keripiknya? Misalnya ada keripik pisang. Pisang. Ya, pisang coklat, Oke. pisang nasi, terus pisang manis. Ada juga keripik ini talas. Keripik talas. Terus keripik ubi ungu. Kadang kalau pas ada musim sukun kita buat keripik sukun. Sukun. Wih, itu Ya. enak itu Bu, sukun. Dia mirip-mirip sama kayak ubi ya. Oke, Ya. dibikin keripik juga. Ah, Luar biasa Ya. loh. Jadi untuk saat ini memang best sellernya keripik. Ya. Tapi saya lihat di Instagram bukan hanya keripik yang dijual, Ya, ternyata ya, lumayan ada, banyak ya. Ada jajanan seperti apa tuh risol. Risol. Terus ada kue-kue zaman dulu, misalnya goma. Oke. Terus Ah, ada pisang nugget. Oke. Terus ada juga kadang banyak mesen untuk nasi untuk Jumat berkah. Jumat berkah, hajatan juga. Iya. Wih, luar biasa loh. Tapi untuk best sellernya tetap keripik ya. Iya,
Oke, baik. Ini memang Ibu gemar memasak dari dulu atau gimana nih Bu bisa tercetus ide untuk membuat UMKM bidang kuliner ini? Ya kebenaran ibu dulu ada kantin di sekolah. Oh, oke. Jadi sejak gadis itu sudah ibaratkan belajar sama ibu. Sudah produktif ya. Jadi alhasil untuk sekarang tetap eksis. Oke, nah Bu, ini kan seperti kita tahu nih kan kita mengangkat tema hari ini tetap eksis di tengah gempuran cemilan baru yang bermunculan. Apalagi kayak kuliner-kuliner dari luar gitu yang masuk ya, dari luar negeri. Seperti kita tahu banyak. Nah, Ibu untuk mempertahankan cita rasa dari ngemil keripik ini gimana nih Bu caranya? Biar pelanggan Ibu tetap senang dengan ngemil keripik ini. Kualitas tetap dijaga. Kualitas tetap dijaga. Rasa, nah, terus tuh pelayanannya harus bagus. Terus harganya juga, kalaupun naik jangan terlalu naiknya kayak gitu. Bener, apalagi Ibu juga tinggal di wilayah kampus ya. Iya. Di situ juga ada offline juga, ada tokonya. Iya. Wih, mantap. Oke, jadi untuk sekarang masih tetap eksis ya. Iya. Baik, oke. Kita ke Ibu Rosda. Ibu Rosda juga pegiat UMKM di bidang makanan juga ya. Ada makanan apa aja Bu? Pempek. Ada pempek apa? Pempek crispy. Oke. Oh iya iya, dititip juga ke kafe-kafe ya. Oke. Ada catering. Oke. Jadi untuk saat ini memang difokuskan juga untuk catering dan juga pempek crispy tadi ya. Oke, baik. Ini juga sudah ada tokonya juga sendiri atau masih di online jualannya? Online. Oh, sesuai dengan PO ya. Oke, baik. Ini mulainya dari sejak kapan, Bu? Usahanya? Oke. 5 tahun yang lalu. Oke. Mau sampai keluar kota juga? Wih, mantap dong. Berarti memang udah dikenal di kalangan masyarakat juga ya. Aktif juga di sosial medianya? Aktif juga. Oh, di IG belum gitu aktif. Kalau ngemil keripik udah aktif banget di sosial media kayaknya ya. Yeah. Udah seliweran iklannya. Oke, jadi bisa juga Bu menjadi peluang usaha kalau misalkan aktif di sosial media untuk menambah konsumen-konsumen juga yang mungkin susah terjangkau. Apalagi tadi Ibu sudah ada konsumen dari luar kota ya. Nah, itu kan sudah termasuk prospek yang bagus nih untuk UMKM. Sudah ada yang kenal dari luar kota juga. Luar biasa loh. Nah, Ibu kenapa nih akhirnya memilih produk ayam apa tadi? Pempek crispy sama catering tadi ya. Kenapa Bu memilih pempek crispy untuk dijadikan usaha? Kalau untuk wilayah kita di sini kan itu sudah makanan ringan. Oke, pempek ya. Oke. Nggak ada istilahnya bosan. Setiap hari pun nggak bosan. Benar. Ya, memang itu yang paling digemari yang anak muda. Oke, betul. Oke, benar. Itu kan dari segi Apa? cuka, Kualitas cukanya juga. dan mereka juga bisa beli selain cuka yang biasa, mereka juga bisa pakai saus. Oke. Benar. Lebih praktis dan lebih ringan ya. Jadi untuk sekarang best sellernya pempek crispy. Nah, mungkin sama kayak Bu Sri tadi pertanyaannya ya, yang membedakan pempek crispy Bu Rosda dengan pempek crispy yang lain apa nih Bu? Yang membedakan, yang menjadi ciri khas dari pempek crispy Bu Rosda sendiri apa nih? Kalau kita bilang ya pasti lebih enak punya kita ya. Lebih Tapi enak. kan fakta yang membuktikan. Yang membuktikan. Sistem order mereka. Kalau tadinya 1 minggu 1 kali order, selanjutnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya alhamdulillah kita sudah
sudah diterima, iya diterima di lidahnya ya. Oke, jadi untuk saat ini pelanggan yang betul-betul udah menjadi pelanggan setia banyak ya. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tetap untuk setiap minggu itu kopi itu sama. Mm-mm. Terus kalau kedepannya ini kan Ramadan akan buka lagi lebih luas. Oke, jadi peluangnya lebih nambah lagi. Insya Allah Oke. kedepannya Amin, amin. informasinya tuh kopi itu akan buka semacam apa? Buka 24 jam. Oke, oh jadi lebih lama itu ya. Lebih lama. Mm-mm. Mereka akan menyediakan untuk sarapan pagi. Benar, jadi Bukan hanya pagi resmi nantinya. benar. Mereka juga akan buka untuk sejenis makanan ini. Ah. San, anggur, Mm-mm. hewan dan sebagainya. Oke. Insyaallah mungkin kita nanti isi. Oke, nah jadi Ibu mungkin siap-siap untuk restock yang lebih banyak lagi ya. Oke, nah Ibu Rosda ini Ibu sama juga alamatnya dengan Ibu Sri atau di mana nih alamatnya? Dekat. Dekat. Saya di Pentas. Tapi masih satu lingkungan. Kota Sorsopomo. Oke, masih satu lingkungan ya. Oke, baik. Luar biasa loh ibu-ibu ini produktif di usianya yang sekarang. Jadi memang, jadi daripada ibaratnya nggak ada pekerjaan di rumah atau mungkin cuman nunggu keluarga pulang kerja segala macam, nah kita bisa lebih mengisi lebih produktif lagi dengan skill yang kita punya nih dalam bidang memasak ya. Ibu Sri salah satunya ya. Oke, jadi Ibu Sri selain keripik tadi ada apa aja makanannya? Tuh makanannya yang ini misalnya ada risol juga kebenaran kita ada order juga ngisi ke kopi lur sama rumah. Oh sama. Ya kalau risolnya tuh variannya ada risol mayo, risol ayam, sama risol sayur kayak Oke, gitu. baik. Itu nasi kotak. Oh ada juga. Untuk pesanan misalnya ke pengajian, snack juga. Terus apa itu kadang juga menerima pesanan yang berupa apa namanya itu lauk Oh lauk juga. seperti kentang Mustafa. Oh kentang Mustafa. Oh Billy senang gitu Bu. Sudah itu tempe kriuk itu sambal tempe itu Kriuk kayak- tempe. kering tempe. Sambal kering itu ya. Intinya Dan banyak lagi ya pokoknya. intinya kalau ada yang mau pesan kita buati semuanya. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk sekarang memang strategi pemasarannya di online dulu ya, lebih Ya, banyak ya. online kawan-kawan organisasi. Kebenaran kita pengurus UMKM DPD Kota Palembang. Jadi ada ini binaan yang di Kambang Iwa. Oh iya kayak gitu. Bisa lah nanti ya untuk diajakin ke sini juga yang lain. Rame-rame boleh. Rame-rame juga ya. boleh. Oke. Nah, apalagi Bu? Terus misalnya ada yang memesan ini dari kawan-kawan PKK, organisasi, tetangga, pokoknya banyak lah karena Banyak lah ya. Oke baik, dan alhamdulillah sekarang masih tetap bisa eksis juga di tengah gempuran cemilan baru yang bermunculan ya. Iya, Oke, nah kalau Ibu Sri sendiri masih ingat nggak Bu waktu dari awal merintis usaha ini sampai sekarang orderan terbanyak nih yang pernah Ibu bikin kapan tuh Bu dan juga berapa porsi kira-kira? Kalau orderan terbanyak pas COVID. Oh kopi. Itu bisa tembus berapa Bu? Kalau Berapa misalnya porsi? nasi itu hampir sehari 800 kotak. 800 kotak. Itu ada dalam acara apa? Acara macam-macam, ada untuk sedekah, untuk yang dibagi sedekah di jalan itu, ada untuk apa tuh namanya acara yasinan, ulang tahun, kayak gitu. Terus kebawa ke masjid, sedekah di masjid. Sampai 800 porsi luar biasa loh. Kalau yang pas makanan cemilannya yang seperti risol, pisang nugget itu pas COVID-nya Nian itu lagi ini
apa tuh namanya lagi rame. Yang pesen. Combro. Nah, Combro juga. Ada yang Bank Mandiri itu. Bank Mandiri. Bank Mandiri Kapten Ripai tempo hari pernah mesen sampai 500 cup. Wah, mantap. Iya. Karena memang itu memang momennya kemarin ya. Iya, Karena memang kita juga tidak bisa untuk berinteraksi secara langsung. Iya. Jadi via online itu memang betul-betul sangat Membantu. dan juga luar biasa sekali ya untuk pegiat UMKM yang Iya. aktif di sosial media. Itulah keuntungan sosial media. Iya. Kita bisa menjangkau konsumen lebih luas dan lebih banyak lagi. Iya. Oke, berarti bisa sampai 800 porsi. Itu sehari, Bu ya? Iya. Itu gimana, Bu, ngerjainnya? Ibu butuh Butuh tenaga. Iya. Sama ada orang-orang yang membantu juga di Iya, belakangnya? saya ada kurir 2. Hmm. Terus yang membantu adminnya anak saya. Hmm. Terus kawan-kawan itu pada bantu ke rumah kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya, Iya. semuanya berjalan lancar. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Rosda sendiri pernah juga, Bu, mengalami hal seperti Ibu Sri? Orderan yang luar biasa banyak? Pernah juga? Sekitar 5 tahun yang lalu. Mainnya Keluar kota. Bengkulu. Oke. Momen yang tepatnya itu mau lebaran. Oh, lebaran. Itu bisa diceritain gimana tuh prosesnya? Itu pesan apa makanannya? Pempek juga. Oke. Bukan ini ya, tapi biasa. Pempek biasa. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah ya, semuanya berjalan lancar. Mm-mm. Mm-mm. Begitu banyak yang ini sosial media ini zaman dulu Belum. banyak tutorial. Belum gencar seperti sekarang. Saya kan aslinya Oh, Bengkulu, Ibu. jadi mereka tahunya kita tinggal di sini. Mereka kalau lebaran itu pesan pempeknya ya kebenaran kita di sini. Dari sini pempek Palembang. Bener. Memang udah luar biasa namanya ya. Keluarga dulu. Kita banyak kan 10 orang. Oh. 10 orang. Kita target. Iya bener, dari mulut ke mulut biasanya ya. Oke. Intinya palu gada. Palu gak ada, apa lu minta gua ada. Minta kue zaman dulu kan. Heeh. Dua kotak itu kan. Heeh. Dulu kan harganya kan Lumayan ya. ya lumayan beda dari Beda. sini di sini. Sama juga. Kita bisa dapat Sama juga mereka juga mungkin ada kebanggaan tersendiri kalau mesen dari Palembang langsung kan. jelas beda harganya. Jelas beda harganya dan juga jelas beda rasanya sendiri. Oke. Tapi sepertinya Ibu Sri juga bukan orang Palembang ya? Ya, saya kebenaran orang Jawa dari Klaten. Ya ampun, satu Jawa, satu Bengkulu. Iya. Sudah berapa lama kah tinggal di Palembang? Ibu Rosda berapa lama, Bu? Dari tahun berapa? 2018. Oh, baru dong. 2018 atau 2008? 2008. Kalau 18 berarti 7 tahun yang lalu baru berarti. 2008. Alhamdulillah menetap di sini ya. Oke, dapat orang sini atau gimana? Oh, dapat orang sini, orang Palembang. Kalau Ibu Sri dari kapan, Bu? Saya dari 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Oke, bagaimana adaptasinya dengan Palembang? Luar biasa. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa Bisa. menyelesaikan ya. Soalnya dialek dari Ibu berdua tuh Beda. agak beda gitu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya identitas ciri khas ya Iya. dari kota asal kita masing-masing. Dan alhamdulillah diterima di Palembang dengan baik. Bisa juga mencari rezeki juga di sini, peluang usahanya juga di sini. Tapi keluarga di sini semua. Di sini semua ya. Oke, baik. Ibu Rosda dan juga Ibu Sri, nanti kita balik lagi ya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut terkait UMKM yang bakal kita yang bakal kalian berdua informasikan kembali. Kita dengarkan dulu satu lagu dari daerah Sekayu, Bu. Ini judulnya ada Untuk Nga. Oke, tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang. Masih berawang cek pilih kembali di menit ke-33 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di Man Webrado. Kita masih dalam program obrolan UMKM edisi Lokak kita, dan juga kita masih bersama dengan Ibu Sri Sudianti, owner dari Ngemil Keripik, dan juga Ibu Rosda, owner dari Oke Baik. Nah, tadi kita sudah banyak Bu ngobrol tentang usaha yang sudah Ibu berdua rintis saat ini. Dan mungkin untuk selanjutnya Billy mau tanya tentang bagian waktu kali ya. Ibu berdua kan aktif juga di UMKM ini, tapi juga di satu sisi ibu berdua juga seorang ibu rumah tangga kan. Nah, bagaimana nih cara membagi waktu untuk usaha ini dengan ibu sebagai ibu rumah tangga yang harus balance dengan segala sesuatunya. Kalau dari Ibu Sri gimana nih Bu membagi waktunya? Ya kalau pagi-pagi saya biasa ngantar anak kuliah dulu. Oke. Sudah itu ngurus dapur lah untuk rumah tangga. Nah kalau ada waktu longgar baru itu ke orderan. Ya kadang kalau misalnya mendesak orderan dulu kita kerjakan. Yang lain ini dulu, sampingkan dulu. Kayak gitu. Berarti tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan dan juga prioritas mana yang harus lebih dikerjakan dulu. Pernah Bu kewalahan suatu ketika gitu, ada orderan banyak tapi tugas dari rumah tangga juga menunggu? Ya pasti itu pernah kewalahan ya. Terpaksa minta bantu sama laundry misalnya yang nyuci. Pernah juga. Kalau misalnya untuk makan sendiri kadang beli saja kayak gitu. Yang penting orderan selesai. Gitu. Itu salah satu effort atau pengorbanan dengan ibu membuka usaha ini juga harus siap dengan segala konsekuensi dan resikonya Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, kan ada cuannya juga kan. Cuannya juga oke dengan usaha ini ya. Yang pasti tetap dengan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga juga harus tetap dijaga yang pasti Bu ya. Oke baik. Nah kalau Ibu Rosda gimana nih Bu? Pernah juga kewalahan suatu ketika ada orderan yang banyak tapi pekerjaan rumah tangga juga sudah menunggu? Pernah juga, gimana Bu? Bisa mensiasati. Oke, gimana nih? Tugas nyuci kita ambil dulu sama suami. Alhamdulillah mau bantu juga. Iya, mau bantu. Anak sekolah terpaksa dijaga suami. Itu juga kalau untuk masak kita kondisikan. Kira-kira bisa, ya terpaksa main frozen gitu. Iya betul. Tinggal diangetin ya. Pokoknya Penuh dengan kehangatan. yang penting orderan tepat waktu. Benar. Oke. Kalau memang itu waktunya sangat mendesak dan ya terpaksa terbuat seperti itu. Yang bantu-bantu. Oke, nah tadi sudah disinggung juga nih soal suami ya. Nah gimana nih Bu support dari suami Bu Rosda dengan ibu aktif di UMKM ini? Ya alhamdulillah karena dia juga orang organisasi Jadi paham ya. Kita ya nggak mesti harus di dapur terus, walaupun kita hobinya masak, kita juga hobinya kumpul-kumpul juga, cari juga informasi. Benar. Harus banyak ketemu Relasi juga. punya relasi. Kalau kita nggak keluar di dapur saja, kita Benar. Semuanya harus diimbangin berbarengan ya. Oke. Nah Ibu masih ingat nggak Bu effort atau pengorbanan dari sang suami yang sampai sekarang masih Ibu merasa terkesan sekali setelah Ibu dengan usaha UMKM ini? Apa pengorbanan yang pernah dilakukan? ya terpaksa dia harus banyak bantu. Oh itu ya poinnya tadi ya. Harus berbagi tugas. Berbagi tugas. Urusan gosok-gosok, ambilkan ke anak. Alhamdulillah semuanya oke Bu ya. Saling bersinergi berarti. Betul. Benar. Kerjasama ya. Benar. Jadi Ibu juga kan fokus dengan usaha yang juga dijalani. Saling bantu. Untuk pasarnya ada dia dengan kesempatan. Dia tinggal ambil semua. Oke, luar biasa loh Bu. Jadi lebih irit dari segi operasional. Operasional, benar. Alhamdulillah loh bisa bersinergi satu sama lain
suami, anak juga iya, tapi kan ada juga Bu yang gengsi gitu kan, apalagi kalau misalkan bapak-bapak disuruh ke pasar gimana gitu ya. Namanya juga semua laki-laki pasti nangis. Tidak bisa dia belajar kan? Benar. Tidak bisa dimakan. Jadi iya, pengertian apa namanya, berarti memang yang ditafsirkan oleh suami ibu itu luar biasa loh. Itu yang dilakukan berarti memang mengedepankan keluarga tadi ya. Oke, dengan usaha yang dilakukan saling support satu sama lain, keluarga anak juga saling membantu. Nah, kalau Ibu Sri gimana nih Bu? Sistem support sistemnya dari keluarga gimana nih Bu? Kebenaran suami ini sakit, Heeh. jadi nggak bisa bantu Oke, kayak nggak gitu bisa bantu banyak dulu ya. ya istirahat terus dari tahun 2016 ya sakit ya. Oke. Jadi ya harap maklum saja. Oke. Ya, paling Oke gitu. ya. Ya. Nggak apa-apa Bu. Yang penting doa dari suami itu mengalir terus. Karena ya. itu juga yang akan memperlancar Rezeki. segala urusan rezeki kita di dunia ini yang pasti. Ya, Ridho suami juga ridho Allah ya. Ya. Oke, baik. Wih, luar biasa kalian berdua, sangat menginspirasi sekali. Ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih belum berani untuk memulai usaha, memulai mencari sampingan sendiri ya. Nah, jadi ibu berdua bisa menjadi role model untuk mereka kali. Nah, jadi gimana nih Bu? Mungkin tips atau pesan nih untuk ibu-ibu yang sekarang lagi monitor kita, atau kita terima telepon aja ya. Boleh yang mau ngobrol bersama Ibu Rosda dan juga Ibu Sri, kita terima di 351656 atau juga bisa WhatsApp di 0897 7884 884. Nah, kita lanjut lagi untuk tips dan juga pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih nyaman dengan zona mereka yang tidak melakukan apa-apa, hanya di rumah saja dengan tugas rumah tangganya, tapi sebenarnya ada space waktu juga nih untuk produktif seperti ibu berdua. Gimana nih Bu caranya Bu? Nah, tips dan pesannya untuk para ibu-ibu di luar sana yang mungkin belum berani untuk memulai usaha seperti ibu berdua. Kalau Ibu Sri gimana Bu? Tipsnya ya kita harus memulai dulu, action dulu ya. Jadi manakala ibarat itu suami lagi keadaannya nih, jadi kita bisa menanggulangi seluruh kebutuhan kita berkeluarga ini. Bisa membackup ya. Harus kayak gitu, harus memulai dulu. Kapan lagi dan juga mumpung masih diberi kesehatan masih diberi waktu, peluangnya juga masih ada. Kalau misalkan punya skill dalam hal apapun, bukan hanya makanan sebenarnya, apapun itu ya, bisa menjadi peluang bisnis kalau misalkan ditekuni. Berarti dari Ibu Sri, jangan tunggu kapan, tapi sekarang action, harus melakukan gebrakan ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Rosda gimana nih Bu tipsnya untuk para ibu di luar sana yang mungkin masih belum berani untuk memulai usaha, masih nyaman dengan zona mereka menjadi ibu rumah tangga, tapi ada peluang usaha untuk mereka bisa produktif juga. Apapun itu, harus dengan niat yang baik. Oke. Dengan ibadah. Itu kunci saat sekarang ini. Kalau kita berani memulai, yang tidak percaya dengan diri kita sendiri. Oke. Ya, kita akan maju. Benar. Ketinggalan kereta gitu Bu ya. Harus percaya bahwa suami itu tidak ikhlas memberikan sepenuhnya apa yang diberikan kita. Dan apa kenyataannya suatu saat akan ditanya juga, kemana uangnya, apa? Kita punya uang sendiri. Benar. kita bebas belanja mau ini mau itu. Oke, itu salah satu bonus tuh. Iya. Reward juga untuk ibu berdua ya. Kalau kita berani memulai, apapun itu kan kita tahu Oke. kekurangan di mana. Benar. Yang jelas kita akan lebih banyak lagi berinteraksi. Iya, jadi sosialisasi kita lebih luas. Apalagi sekarang itu sudah zaman media sosial. Nggak ada alasan. Betul. Tinggal tanya aja sama Mbak Google. Mbah Google, tutorialnya banyak. Iya. Mau apa aja bisa. Ya, mau, niat dan harus dicoba. Nggak ada istilah tidak bisa. Benar.
yang pasti niat dulu ya. Oke, jadi benar setuju dengan Ibu Rosda tadi. Jadi walaupun kita ibaratnya ibu berdua ya sudah mendapatkan jatah mungkin dari sang suami tercinta untuk bulanan atau segala macam, tapi memang kalau misalkan uang kita sendiri Bu, ya kita kan terserah kita mau manage-nya seperti gimana ya. Tapi memang harus tetap dengan porsinya, harus tetap dengan tupoksi ibu berdua sebagai sang istri ya, dengan segala kegiatan dan juga kemajuan yang Ibu alami saat ini. Satu langkah lebih maju dari ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih tertinggal menjadi ibu rumah tangga biasa. Tapi Ibu berdua alhamdulillah sudah menjadi role model dan juga memberikan gebrakan terbaru untuk ibu-ibu di luar sana yang juga bisa produktif seperti kalian berdua. Ini contoh nyata berarti ya, contoh nyata. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan dalam memilih produk ataupun jenis makanan atau apapun untuk dijadikan UMKM ini gimana nih Bu caranya Bu memilih produknya untuk yang bisa kita pasarkan, yang kira-kira ini pasti laku nih. Kalau dari Bu Sri gimana nih Bu? Ya produknya tuh kayak gini ya, memilih produknya. Bahannya yang harus bagus, yang premium lah ya. Sudah itu pengolahannya juga harus ibarat kata benar-benar steril kayak gitu, bersih. Terus rasanya juga harus disesuaikan dengan lidah masing-masing ibarat konsumen kayak gitu. Kadang kita disesuaikan dengan request, misalnya mau yang kayak gini kita sesuaikan kayak gitu. Misalnya kayak banyak kacang, ada yang mau pakai daun jeruk, kita buatin yang kayak gitu. Gitu. Special request lah ya. Oke, baik. Berarti kalau dari Ibu Sri tips memilih produk ataupun hal yang akan dipasarkan harus menjaga kualitas dari bahan-bahannya ya. Oke, baik. Nah, ini kebetulan sudah dibahas, boleh kita langsung review yang sudah dibawa ini apa aja nih Bu? Boleh, ada silakan, keripik semuanya apa aja? Bisa ada keripik, ada keripik kayak kacang, kebenarnya lagi ready kayak itu, ada payak teri. Gak apa-apa, dipegang aja. Nah, terus sudah boleh itu, ditunjukin ke kamera juga. Kita kan live juga ini kameranya. Ini ada apa tuh namanya rengginan. Ini Bu, ini Bu. Oh iya. Ini ada rengginan. Ya. Terus rengginan ini kayak gini nih, murah, terjangkau, yang segini 10.000. 10.000. Ini itu keripik. Nah, itu ini keripik ubi ubi, pedas ya, ini 10.000 juga, kemasan kebenaran dibuat harga yang kayak gini. Ini keripik payak teri. Payak teri. Ya, sama harganya. Ini payak kacang. Luar biasa. Ini hanya belum sebagian Bu ya. Ya, ini baru masih sebagian. Nanti kalau misalnya ada lagi musim sukun, kita buat keripik sukun kayak gitu. Oleh kebenaran belum musim, nah inilah yang baru ada di saat ini kayak gitu. Bisa dipromosiin ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini harganya dimulai dari? Dimulai harga ini 10.000-an. 10.000-an. Ada juga ukuran yang lebih besar? Iya, ada yang 1/4, setengah kilo, ada yang kalau payak itu toplesan, per toples 50.000. Nah, itu kalau lebaran, aduh. Kewalahan orderannya ya. Kadang yang buat malah nggak kebagian, nggak ke ini. Iya, kayak kemarin tuh pas lebaran, tamu Bude kok nggak ada peyek. Iya, Bude udah capek. Jual peyek tapi nggak ada peyek iya. pas lebaran. Saking seantusias itu yang pesan ya. Yeah. Alhamdulillah, berarti memang produknya memang betul-betul diterima oleh masyarakat. Yang best seller tuh peyeknya. Oh, peyek. Berarti memang berarti nggak apa-apa nih di sosial medianya ngangkat ngemil keripik. Memang itu best seller dari Ibu Sri sendiri. Iya. Ada perkue-kuehan juga kemarin yang dijual waktu lebaran? Kue. Ada juga kah? Kue kering. Ada juga. Ada, tapi ini nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Ada akar kelapa, terus ada kue apa ya kemarin tuh. Pokoknya. Tapi ada kue-kue. Iya. Oke. Nah, kalau ibu berdua untuk memasak kue basah bisa juga kah? Kue-kue basah bisa juga.
Nah itu juga bisa menjadi usaha juga nih Bu, nanti bisa Iya. dicoba ya. Insya Allah Di nanti Lebaran tahun akan depan. ke arah situ. Arah situ juga. Iya. Oke, sudah tercium akan Iya. mengarah ke sana. Sebabnya sudah banyak yang request. Coba Bude buat kue basah. Oke, Insya Allah nanti. itu luar biasa loh kalau misalkan awal Lebaran, udah nggak terhitung lagi orderan. Kan pernah juga nih ada owner-owner dari kue-kue basah yang kita undang juga, itu sampai ratusan loyang, luar biasa. Dan itu memang paling digemari dan paling dicari pada saat Iya. Lebaran. Itu juga bisa menjadi peluang usaha yang bisa Ibu berdua terapkan di tahun depan mungkin ya. Iya, insya Amin, Allah. ya Rabbal Alamin. Oke, nah kalau Ibu Rosda sendiri gimana Bu waktu Lebaran kemarin, membludak juga kah orderan yang dijalankan? Ada juga? Mm-mm. Kemarin nggak terlalu banyak seperti biasanya karena kita banyak di aktivitas Oh di catering, oke. buka bersama. Tapi kalau aktif di catering ini berarti lagi rame-ramenya nih habis Lebaran. Ya, Nadine itu kan cukup dikenal Mm-mm. pas lebaran lebaran pertama itu malah di rumahnya Oh aku. masalah Ah. pelajaran di rumahnya itu ya. Oh iya, berarti udah diperhitungkan juga Bu berarti cateringnya kalau misalkan udah masuk ke ranah-ranah pemerintah gitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini gimana nih habis Lebaran ini kan banyak nih lagi musim orang nikah. Gimana cateringnya luar biasa orderannya? Alhamdulillah setiap minggu kah? Ya, setiap minggu. Untuk 2 hari kemarin, makanya hari ini tersempat bahwa Lagi kewalahan juga ya. kita kalau pempek itu nggak bisa kita olah. Oh iya. Kualitas Iya betul, harus by Ibu Rosda sendiri yang bikin ya. yang bikin itu ya kadang-kadang pemilu kita pas kita ada kita packing dulu. Oke. Jadi memang itu beda tangan beda rasa. Benar. Jadi memang oke. Jadi memang apa namanya pempek crispy ini masih dipercayakan dari Ibu Rosa ya. Oke, dari yang lain Bu, dari sang anak atau mungkin ada juga yang berbakat untuk memasak juga? Kalau anak Kurang juga. ya itu kan baru yang baru kelas 5 SMK. SMK. Dan dia ngambil jurusannya di kafe. Di kafe. Oke. Tapi kalau Ibu Sri gimana Bu? Dari anak bisa masak juga? Kalau anak saya kebenaran buka usaha bed cover. Oh, bed cover. Bed cover Palembang yang di angkatan 45 itu. Oke. Alhamdulillah followersnya lumayan banyak, 60-an ribu. Wow. Hampir 70 bahkan sekarang. Mantap. Sudah itu dia jual skincare beda itu usahanya. Awalnya dulu saya ngerintis. Saya ngerintis waktu masih gadis. Jadi yang nerusin ini terus anak yang tengah ini laki-laki, enggak ini. Nggak terlalu produktif. Yang kecil yang di Unsri ini kalau SMA dulu ya seneng lah masak-masak, kadang bawa ke sekolah jajanan ini kayak Oke, gitu. dibagi-bagi ya. Ya jual. Oh jual. Selain bagi jual Iya, juga kirain bawa untuk dari teman-teman rumah ya. sambil sekolah sambil itu kayak gitu. Keren Bu, keren. Berarti sudah mulai berbisnis juga walaupun di lingkungan sekolah. Anak itu Sesama juga, teman. iya itu salah satu yang patut dicontoh juga. Berarti nggak gengsi orangnya. Iya. Dan itu biasanya tanda-tanda yang nanti akan menjadi orang besar. Bismillah ya. Insya Allah amin ya. Oke baik. Wih luar biasa nih Bu Rosda, Ibu Sri untuk kebersamaannya hari ini dan nggak terasa juga kita sudah di penghujung karena ini sudah di menit ke 52. Sebentar lagi kita juga bakal ada program lain yang akan kita gelar ya. Pokoknya terima kasih untuk kebersamaan hari ini Bu Sri dan juga Ibu Rosda sudah mengisi waktu untuk berdialog bersama RRI Perempat Palembang di Loka Kito edisi UMKM ya. Mudah-mudahan usahanya dari Ibu berdua akan semakin jaya, semakin lancar dan juga semuanya akan dipermudah. Untuk Ibu Rosda juga mudah-mudahan pempek crispy-nya akan
makin sukses. Ibu Sri juga mudah-mudahan nanti akan banyak lagi varian-varian baru yang akan dikeluarkan dari ngemil keripik ini. Iya. Dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Amin. Mewakili RRI Palembang, terkhusus RRI Perempat Palembang mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rosda dan juga Ibu Sri Sugianti. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lagi, dan kita bisa bercerita lebih banyak lagi tentang UMKM yang kalian geluti saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalang pandu, lalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume bodoh, rimbe ditebang ditulu di pandu. Ikalah ume bodoh, rimbe ditebang ditulu di pandu. Kita duga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Lalang pandu, belalang pandu, hinggap di batang keduru. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu, ume talang warisan kuyang. Kita duga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Kita duga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Ujang gade seribang berkembang, nugal mene sambil belinjangan. Tanjung Senang kita berdua mengikat janji menjalin cinta selamanya sampai mati. Tanjung Senai, saksi mata kita berdua menjalin cinta. Tapi